Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita masih bisa bertemu lagi dalam pelajaran statistika. Hari ini Bu Fani akan menjelaskan tentang ukuran penyebaran pada data tunggal. Ya. Jadi, ukuran penyebaran nanti yang Bu Fani jelaskan adalah meliputi simpangan rata-rata, simpangan baku, ragam, jangkauan antar kartil, dan simpangan kuartil. Oke, sekarang simak baik-baik penjelasan dari Bu Fani ya. Baik anak-anak, Bu Fani akan menjelaskan sekarang yaitu tentang ukuran penyebaran ya. Jadi Bu Fani jelaskan tentang ukuran penyebaran. Nah, yang Bu Fani jelaskan dulu adalah ukuran penyebaran dari data tunggal terlebih dahulu. Di sini Bu Fani punya data 12, 3, 11, 3, 4, 7, 5, 11. Nah, agar data ini kita urutkan dulu ya. Jadi data kita urutkan dulu. Data diurutkan. Nah, menjadi berarti yang kecil dulu 3, kemudian 4, kemudian 5, 7, 11, 12. Jadi di sini banyaknya data, ada 8 data. Kita mulai ukuran penyebaran yang pertama yaitu simpangan rata-rata. Jadi simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata saya singkat SR ya. Untuk mencari simpangan rata-rata dari data tunggal itu adalah sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, nilai mutlak dari data ke I dikurangi rata-rata dibagi dengan banyaknya data. Contohnya bagaimana? Nah, sekarang langkah yang pertama kita hitung rata-ratanya dulu. Jadi kita cari rata-ratanya dulu, berarti X sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 11 ditambah 11 ditambah 12 dibagi banyaknya data adalah 8. Di situ kita temukan rata-ratanya adalah 7. Untuk menghitung simpangan rata-rata, jadi SR berarti tadi adalah sigma. Sigma itu berarti adalah jumlah ya. Dan nilai mutlak data ke I dikurangi rata-rata. Jadi nilai mutlak data yang pertama adalah 3 dikurangi rata-ratanya 7 ditambah data yang kedua 3 dikurangi 7 ditambah data ketiga adalah 4 dikurangi 7 kemudian ditambah kemudian 5 dikurangi 7 ya. Kemudian ditambah 7 dikurangi 7 ditambah 11 kurangi 7 ditambah 11 kurangi 7 ditambah 12 dikurangi 7. Ini semuanya di dalam tanda mutlak. Kemudian dibagi banyaknya data adalah 8. Nah, kita hitung sekarang. Perlu kalian ingat bahwa nilai di dalam tanda mutlak selalu bernilai positif. Contohnya ini 3 dikurangi 7 harusnya negatif 4 karena ada tanda mutlak berarti nilainya adalah 4.
4 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 5 kurangi 7 2 ditambah 7 kurangi 7 0 ditambah kemudian 4 ditambah 4 ditambah 5 ini ya, dibagi dengan 8. Jadi sama dengan kita jumlah semuanya adalah 26 dibagi 8. Hasilnya adalah 3,25. Oke, jelas anak-anak? Jadi simpangan rata-rata dari data tunggal yang Bu Fani contohkan di sini adalah ketemu 3,25. Tadi simpangan rata-rata saya lambangkan dengan SR. Oke. Baiklah, sekarang Bu Fani lanjutkan dengan simpangan baku ya, yang kedua. Jadi ukuran penyebaran yang kedua itu adalah simpangan baku ya. Simpangan baku. Simpangan baku saya simbolkan dengan S saja di sini. Simpangan baku untuk data tunggal tadi lambangnya S ya. S sama dengan akar dari 1 per N, yaitu N itu adalah banyaknya data, dikalikan sigma, ini adalah jumlah, I sama dengan 1 sampai N, yaitu data ke I dikurangi rata-rata dikuadratkan. Ya. Baiklah, tadi kita menghitung simpangan baku ya. Di sini saya lanjutkan, berarti adalah akar. Nah, jadi 1 per N ini adalah banyaknya data ada 8, berarti 1/8 dikalikan di sini sigma dari XI dikurangi rata-rata dikuadratkan, itu adalah jumlah dari data yang pertama adalah 3. Jadi dikurangi tadi rata-ratanya adalah 7 dikuadratkan ditambah kemudian data yang kedua 3 dikurangi rata-rata 7 dikuadratkan ditambah data yang ketiga adalah 4 dikurangi 7 dikuadratkan kemudian ditambah selanjutnya adalah 5 dikurangi 7 dikuadratkan ditambah 7 dikurangi 7 dikuadratkan ditambah dan ini 11 dikurangi 7 dikuadratkan ditambah 11 dikurangi 7 dikuadratkan ditambah selanjutnya adalah 12 dikurangi 7 dikuadratkan. Sini sama dengan akar jadi 1/8 dikalikan 3 dikurangi 7 adalah negatif 4 kuadrat 3 dikurangi 7 negatif 4 kuadrat ditambah 4 dikurangi 7 negatif 3 kuadrat ditambah 5 dikurangi 7 negatif 2 kuadrat 7 dikurangi 7 0 kuadrat 11 kurangi 7 adalah 4 kuadrat 11 kurangi 7 4 kuadrat ditambah selanjutnya 12 dikurangi 7 adalah 5 kuadrat. Jadi sini sama dengan akar 1/8 negatif 4 kuadrat berarti 16 negatif 4 kuadrat 16 negatif 3 kuadrat 9 negatif 2 kuadrat 4 0 kuadrat 0 kemudian 4 kuadrat di sini 16 4 kuadrat 16 ditambah 5 kuadrat 25.
Sehingga di sini sama dengan akar dari 1/8 dikalikan 118. Sama dengan ketemunya adalah akar 14,75. Jadi di sini simpangan baku yang tadinya adalah S, kita lambangkan dengan S, ketemu akar dari 14,75 atau sekitar 3,84. Nah, baiklah anak-anak, sekarang kita sudah bisa menemukan simpangan baku dari data yang sudah Bu Fani contohkan, yaitu 3,84. Yang selanjutnya adalah ukuran penyebaran yang ketiga, itu adalah apa yang dinamakan dengan ragam atau variansi, ya. Apa ragam atau variansi? Ini adalah merupakan simpangan baku yang dikuadratkan, atau lambangnya adalah S kuadrat, karena tadi simpangan baku kita lambangkan dengan S. Jadi ragam dari data yang sudah Bu Fani contohkan, kalau kita cari berarti ragam tadi sama dengan S kuadrat gitu ya. S-nya tadi ketemu berapa? S-nya tadi adalah ketemu akar 14,75. Berarti di sini ragam adalah sama dengan S kuadrat, berarti sama dengan akar 14,75 kuadrat. Berarti sama dengan 14,75. Atau kita pakai misalkan 3,84 dikuadratkan, hasilnya sama, yaitu 14,75. Oke. Nah, sekarang ukuran penyebaran yang keempat. Apa yang disebut yaitu dengan jangkauan. Pada data tunggal, jangkauan saya lambangkan dengan J gitu ya. Itu adalah data yang paling besar, yaitu data maksimum dikurangi dengan data yang paling kecil. Nah, kalau di yang Bu Fani contohkan tadi, data yang paling besar adalah 12, data yang paling kecil adalah 3. Berarti jangkauannya itu adalah 12 dikurangi 3 sama dengan 9. Ini adalah jangkauan, ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah ukuran penyebaran yang kelima, apa yang disebut dengan jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil yang saya lambangkan dengan H. Apa itu jangkauan antar kuartil? Yaitu kuartil ketiga dikurangi kuartil yang pertama. Ini adalah rumus untuk jangkauan antar kuartil pada data tunggal. Kita bisa menentukan tadi data yang Bu Fani contohkan adalah 3, 4, 5, 7, 11, 11, 12. Kita bisa menentukan dari sini ya. Nah, letaknya kuartil kedua di sini. Letak dari kuartil pertama adalah di sini. Letak dari kuartil ketiga adalah
sini. Nah, kuartil pertamanya berapa? Q1-nya di sini adalah terletak antara 3 dan 4, berarti 3,5. Sedangkan Q3-nya di sini yaitu 11, ya. Maka untuk menghitung jangkauan antar kuartil berarti adalah 11 dikurangi 3,5 sama dengan 7,5. Ini ya. Tadi untuk menghitung jangkauan antar kuartil saya lambangkan dengan H, itu sama dengan kuartil ketiga dikurangi kuartil yang pertama. Tadi data yang Bu Fani contohkan adalah ini. Kuartil pertamanya adalah 3,5, kuartil ketiganya adalah 11. Berarti jangkauan antar kuartil bisa kita hitung yaitu 11 dikurangi 3,5 sama dengan 7,5. Oke, bisa dipahami? Nah, baiklah. Sekarang yang selanjutnya adalah ukuran penyebaran yang keenam, yaitu apa yang disebut dengan simpangan kuartil, ya. Simpangan kuartil atau bisa disebut dengan jangkauan semi antar kuartil yang saya lambangkan dengan QD. Apa simpangan kuartil? QD itu adalah setengah dari jangkauan antar kuartil. Tadi sudah kita hitung jangkauan antar kuartilnya ketemu 7,5. Berarti QD itu adalah setengah dikalikan 7,5 sama dengan berapa? 3,75. Nah, baiklah anak-anak, jadi sekali lagi Bu Fani ulangi. Tadi dalam statistika adalah ukuran penyebaran pada data tunggal yang kita tentukan tadi adalah simpangan rata-rata. Kemudian yang kedua adalah simpangan baku. Yang ketiga adalah ragam atau variansi. Kemudian yang keempat adalah jangkauan. Dan yang kelima adalah jangkauan antar kuartil. Sedangkan yang keenam adalah simpangan kuartil atau jangkauan semi antar kuartil. Saya harapkan dari penjelasan Bu Fani, kalian nantinya bisa mengerjakan soal dengan baik dan juga memahami apa itu ukuran penyebaran. Oke? Baiklah anak-anak, hari ini Bu Fani sudah selesai menyelesaikan penjelasan tentang ukuran penyebaran data tunggal. Kita akan ketemu lagi pada video selanjutnya dalam ukuran penyebaran data berkelompok. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aku pasti bisa.